Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Astro ya. Astro Komputer yang selalu membahas masalah laptop komputer ya, sistem operasi Windows. Kali ini saya akan sharing lagi mengenai Windows update pada Windows 10. Jadi banyak orang-orang yang mengeluh atas Windows update ini ya, karena memang kebanyakan error disebabkan karena Windows update. Sebenarnya bukan karena Windows update ya. Jadi kebanyakan disebabkan errornya itu ketika update laptopnya kehabisan baterai, atau misalkan ketika update lama nih misalkan laptopnya, tapi teman-teman nggak tahu gitu kan, atau misalkan kok lama sih, dimatiin aja lewat tombol power ya. Nah itu yang menyebabkan error ya. Syukur-syukur kalau misalkan dihidupin masih muncul update. Yang lebih parahnya itu kalau misalkan dimatiin lewat tombol power, dia ada keterangan otomatis repair, jadi tidak bisa masuk Windows ya, seperti itu. Ini saya rekam malam-malam ya, sengaja saya bikin. Dan ini ada gula. Saya nggak ada tripod ya, jadi diganjelnya ke gula ini, nggak ada bahan ganjelan ya. Nggak apa-apa deh, yang penting bisa terekam ini masalahnya ya. Jadi untuk saran, kalau misalkan teman-teman nih lagi mengalami update seperti ini, ada keterangan getting Windows ready, atau misalkan working on update, atau misalkan configuration update, saran saya teman-teman ini sambil di charger dan jangan sampai dimatikan pakai tombol power ya, seberapa lama pun ya. Jadi ini bisa update itu ada yang cepat ada yang lama. Paling cepatnya 15 menit, paling lamanya 4 jam. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau misalkan lama stuck, misalkan di angka berapa persen gitu, stuck diem gitu. Saran saya ditunggu saja, lama-lama juga pasti masuk Windows ya, asalkan teman-teman jangan dimatikan lewat tombol power. Nah kalau misalkan teman-teman dimatikan lewat tombol power nih, itu nggak menyelesaikan masalah ya, itu nggak menyelesaikan masalah. Kenapa? Jadi kalau misalkan kita matiin lewat tombol power dalam keadaan seperti ini, ketika kita menghidupkan dia balik lagi ke sini teman-teman, jadi nggak menyelesaikan masalah gitu. Syukur-syukur balik lagi ke sini ya. Yang lebih parahnya lagi error, nggak bisa masuk Windows ya. Jadi khawatirnya kayak gitu kalau misalkan dimatiin lewat tombol power. Emang untuk Windows 10 ini dia emang update-nya rutin ya, dari pihak Microsoft-nya sudah disiapin update. Yang penting teman-teman ingat-ingat nih, Windows-nya ori atau misalkan bajakan. Kalau misalkan Windows teman-temannya ori, di update itu lebih bagus. Kalau misalkan Windows-nya bajakan ya di update sih bisa, cuma performanya buruk ya nanti di kemudian hari kayak gitu. Untuk cara mengecek Windows kita ori atau misalkan nggak ori, bisa dilihat di bawah casing laptop ya, ada slogan Windows atau tidak. Kalau misalkan ada berarti ori, kalau nggak ada berarti nggak ori ya, kecuali teman-teman beli kaset Windows yang terpisah. Nah kenapa sih pihak Microsoft itu selalu menyediakan update-nya terlalu sering gitu kan? Jadi pihak Microsoft itu sangat berhati-hati, karena kan emang Windows itu, sistem operasi Windows itu dia cepat terserang virusnya ya, si pembuat virus update-nya cepat gitu, bikin virus baru terus ya. Nah si pihak Microsoft pun harus kayak gitu, bikin obatnya lebih baru lagi kayak gitu ya, maka diadakan update sistem, update security kayak gitu. Jadi untuk teman-teman ini sebenarnya diupdate lebih bagus kalau misalkan Windowsnya ori ya, perlu dicatat itu ya. Nah sengaja saya ini videokan karena kebanyakan orang gitu laptopnya jadi error gara-gara Windowsnya update. Nah jadi untuk
untuk poin pertama yaitu teman-teman jangan sampai dimatikan lewat tombol power ini ya. Itu dilarang banget dimatikan lewat tombol power ya. Yang poin kedua, ketika diproses ini jangan sampai kehabisan baterai. Sambil charger aja nggak apa-apa meskipun baterainya sudah penuh ya. Itu poin kedua. Poin ketiga, teman-teman harus sabar menunggu update ya. Emang update itu lama. Kalau misalkan tidak sabar, kita matiin lewat tombol power, gawat ya nanti kalau misalkan tidak bisa masuk Windows. Apalagi kalau misalkan di dalam laptopnya banyak data-data penting, itu sangat disayangkan ya kalau misalkan sistemnya error. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan ada saya nggak mau update gitu kan, ribet gitu update terus takut error, bisa dimatiin update-nya nanti ya. Kalau misalkan sudah masuk Windows, nanti kita akan mengetahui cara mematikan Windows update-nya. Nah, ini proses update-nya kenapa cepat, jadi videonya saya potong-potong ya agar durasinya tidak terlalu panjang juga. Ini aslinya mah, update ini aslinya ya, ini memakan waktu 2 jam. Saya tunggu 2 jam ya, tapi videonya saya potong-potong sengaja ya, jadi terlihat lebih cepat kayak gitu. Nah, kalau misalkan di dalam posisi ini, misalkan teman-teman sudah terlanjur dimatikan lewat tombol power, bang gimana kalau misalkan lagi update saya udah terlanjur dimatikan lewat tombol power gitu ya, nggak apa-apa. Kalau udah terlanjur kan mau gimana lagi gitu kan. Jadi silakan di charger dan diulangi lagi. Sesudah itu silakan ditunggu sampai selesai. Jadi proses update ini teman-teman bisa ditinggal tidur atau misalkan ditinggal kemana, soalnya lama sekali ya. Nanti balik lagi ke sini, working on update ini tuh lama banget. Ada yang lebih parah, update-nya itu sampai setengah hari teman-teman, sampai 6 jam, tapi bisa masuk Windows. Sistemnya tidak error, aman. Yang penting itu kuncinya sabar saja ya. Tapi untuk laptop keluaran sekarang kan kebanyakan sudah memakai SSD ya. Jadi untuk laptop yang sudah pakai SSD itu tentunya proses update lebih cepat, paling lama itu 1 jam ya, enak 1 jam. Dan untuk laptop teman-teman, misalkan nih teman-teman pakai Windows tapi Windowsnya biasa gitu, nggak ori ya, ketika update saya sarankan nanti di uninstall lagi program-program yang diupdate, nanti ada di control panel. Nanti akan saya arahkan cara menguninstallnya ya, karena kalau misalkan dibiarkan itu mengganggu performa juga ya. Kecuali misalkan Windowsnya original, baru nggak apa-apa dibiarkan. Nah, ini di proses cleaning up ini artinya bukan membersihkan sistem ya, bukan menghapus sistem ataupun menghapus data, tidak ya. Ini artinya menghapus sistem yang sudah yang sudah terpasang dahulu, diganti ke sistem yang baru. Tetap tapi Windowsnya mah Windows 10. Jadi sistem security yang enggak update ini diupdate kayak gitu ya. Ini enggak menghapus data, karena kemarin ada yang tanya ini menghapus data enggak gitu. Tentunya tidak menghapus data. Aman ya, aman. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan ada yang mau konsultasi masalah permasalahan laptop apa saja, tentang apa saja ya laptop, PC gitu ya, silakan komen aja di kolom komentar, atau kalau misalkan teman-teman mau pas respon, sudah saya taruh nomor WhatsApp saya di deskripsi sengaja khusus untuk teman-teman yang masih bingung, ragu, takut gitu kan. Apalagi kalau misalkan baru mengenal Windows laptop gitu ya. Sengaja saya taruh di deskripsi karena kebanyakan channel kan tidak menaruh nomor di deskripsi. Tapi saya inisiatif sendiri
menaruh nomor di deskripsi agar teman-teman gampang lah menghubungi saya kayak gitu ya. Nah, ini tampilan sudah masuk Windows teman-teman, sudah masuk Windows ya. Yang harus teman-teman lakukan yaitu di sini silakan ketik kontrol panel ya. Ketika kebuka silakan buka kontrol panelnya ya, buka kontrol panelnya. Ketika kebuka teman-teman silakan pilih uninstall program. Nah ini karena Windowsnya masih baru ya, jadi belum ada apa-apa, tapi biasanya ini itu di sini ada tulisan update atau misalkan update asisten, Windows update asisten, update yang kayak gitu ya. Pokoknya update itu di uninstall aja kalau misalkan Windowsnya bukan original. Nah, silakan klik kanan dan uninstall. Tapi kalau misalkan Windows punya teman-teman itu original, maka biarkan saja, tidak apa-apa ya. Nah, cara uninstallnya seperti ini, mudah dan cepat ya, nggak lama. Nah, kalau misalkan sudah di-uninstall semua program-program yang baru, misalkan ketika update kan itu ada program-program baru, silakan di-close aja kalau udah di-uninstall ya. Selanjutnya, kalau misalkan teman-teman mau matiin Windows Update, di sini teman-teman ketik service. Nah, ketika kelihatan service ya, silakan dibuka servisnya. Nah, di pengaturan service ini kita bisa menonaktifkan Windows Update. Teman-teman silahkan scroll ke paling bawah dan cari tulisan Windows Update. Nah, ini ya. Jadi di situ itu teman-teman silahkan tinggal klik kanan saja dan pilih properties. Nah, dan manual ini kita ganti ke disable, artinya disable itu mati ya, dan pilih stop. Nah, seperti itu ya. Jadi Windows update-nya tidak berjalan di latar belakang. Nah, akhirnya laptop kita tidak akan update seperti itu lagi teman-teman ya. Jadi silakan teman-teman ikuti kalau misalkan mau diikuti. Nah, untuk pembahasan update-nya mungkin sampai di sini saja. Kurang lebihnya mohon dimaklum ya. Kalau misalkan ada yang kurang paham, ditanyakan lagi di kolom komentar atau chatlah saya langsung di WhatsApp ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.